Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu anna man ijtahada bit taqarrubi ila Allah bil faraidi summa bin nawafil qarrabahu Allah ta'ala ilaihi wa raqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Wal hasilu utawi kesimpulane iku annaman sak temene wong ijtahadah kang nemen-nemeni sapa man bitaqarrubi kelawan ngeparek ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala oleh ngeparek bil faraidi kelawan pira-pira ibadah fardu summa bin nawafili nuli kelawan pira-pira ibadah sunnah khabari inna iku qarrabahu marakaken ing man sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala ilaihi maring Gusti Allah waraqahu lan ngangkat atau ngunggahaken sapa Allah ing man waraqahu lan ngunggahaken atau ngangkat sapa Allah ing man min darajatil imani saking derajate iman ila darajatil ihsani maring derajat ihsan. Fayasiru moko dadi sapa man dadi iku ya'budu nyembah sapa man Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala oleh nyembah alal huduri ing atase hadire ati wasyauqi lan bronto ilaihi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala hatta yasira sehingga dadi sapa man iku musyahidan kang nyekseni lahu maring Gusti Allah ta'ala oleh nyekseni bi'ainil basirati kelawan peningal ati faka'annahu moko koyok sak temene man iku yarahu ningali sapa man ing Allah ta'ala yufahina idin moko ing dalem nalikane mengkene yasira musyahidan lah yamtali'u dadi kebak atau penuh apa qalbuhu atine man bi ma'rifatihi kelawan ma'rifat ing Gusti Allah
bima'rifatihi kelawan ma'rifat ing Gusti Allah, wa mahabbatihi lan demen ing Gusti Allah, wa mahabbatihi lan demen ing Gusti Allah. Summa la tazalu luli ora kingsir, summa la tazalu luli ora kingsir apa mahabbatuhu demene man, apa mahabbatuhu demene man iku tatazayadu dadi tambah apa mahabbatuh, iku tatazayadu dadi tambah apa mahabbatuh, hatta la yabqa sehingga ora tetep, hatta la yabqa sehingga ora tetep fi qalbihi ing dalam atine man apa ghairuha sakliyane mahabbah, apa ghairuha sakliyane mahabbah, fala tastati'u maka ora mampu, fala tastati'u maka ora mampu apa jawarihuhu piro-piro anggotane man, apa jawarihuhu piro-piro anggotane man antam ba'isah itu nggih ing yen to tangi apa jawarih, antam ba'isah ing yen to tangi apa jawarih, illa bimuwafaqati ma angin kelawan nyocoki barang, illa bimuwafaqati ma angin kelawan nyocoki barang, fi qalbihi kang ono ing dalam atine man, kang ono ing dalam atine man, wa hadza utawi iki man huwa yauman atau huwa yahada iku alladzi wong yuqalu kang den ucapaken fihi ing dalam alladzi apa lam yabqa ora tetep, lam yabqa ora tetep fi qalbihi ing dalam atine man, atau alladzi ora tetep sapa illallahu angin Gusti Allah, ay ma'rifatuhu tegese ngaweruhi Allah, ay ma'rifatuhu tegese ngaweruhi Allah, wa mahabbatuhu lan demen Allah, wa zikruhu lan iling Gusti Allah, wa zikruhu lan iling Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil kesimpulannya annama nijtahada bittaqarrubi ilallahi ta'ala bil faraid, orang-orang yang bersungguh-sungguh gitu ya, orang yang semangat mendekatkan diri kepada Gusti Allah dengan melaksanakan beberapa ibadah fardu, summa bin nawafil kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah ini sampean harus dipikirkan nih. Di sini menggunakan harf summa, yang mana faidahnya summa itu tidak spontan, artinya masih menunggu beberapa waktu. Itu summa. Kemudian artinya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menata ibadah fardu dan tidak spontanitas kita langsung istiqomah sunnah. Ini tidak. Artinya untuk nata ibadah fardu itu butuh waktu yang lama. Paham ya? Tidak mungkin orang itu makin parah, makin bejat langsung berubah menjadi langsung baik. Itu angel, memang bertahap. Jadi pertama yang menjadi tugas kita selaku hamba itu kewajiban yang telah Allah amanahkan untuk kita. Ibadah sewajib itu tata dulu, istiqomahkan dulu. Bejeng sewajib itu laksanaki ongku. Pasana sewajib laksanaki, zakat sewajib laksanaki, dan seterusnya. Lah kok nanti pun lecek-cek sudah tertata ibadah fardunya, baru kita mengolah yang namanya ibadah sunnah, berusaha untuk istiqomah. Lah ini maksud daripada
summa bin nawafil, kemudian takarrub kepada Allah dengan meningkatkan ibadah sunnah. Ini setelah tegaknya ibadah fardu. Lah orang yang ijtihad atau berjuang bersungguh-sungguh agar dirinya dekat dengan Allah, ini tidak akan dibiarkan oleh Allah. Qarrabahu Allah Ta'ala ilaihi wa raqahu min darajatil imani ila darajatil ihsan. Orang tersebut akan betul-betul diperdekatkan oleh Allah kepadanya. Ada Allah kan semak ada pengiran. Orang ini kementero semak ke pengiran, usaha ongku ibadah ongku wajibnya, sunnahnya. Ada ben pengiran pelembut atenna. Kelakona gempang, sekiranya orang ini gampang nyampai pada tujuannya, yaitu dekat dengan Allah. Lah sehingga ajak orang nikah kepada Gusti Allah hingga jaraknya dengan Allah begitu dekat. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah raqahu min darajatil iman. Orang tersebut derajat itu diangkat oleh Allah dari derajat iman biasa, diangkat ke derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat ihsan. Maka derajat ihsan itu apa yang dinamakan derajat ihsan? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalian itu ibadah kepada Allah seolah-olah kalian itu mengetahui melihat Allah, seolah-olah. Kalau memang sampai tidak mampu untuk melihat Allah, maka sesungguhnya Allah lah yang melihat kita. Orang beribadah dengan prinsip demikian, itu pasti khusyuk, yakin gula. Apa jeng nikah ngadep ke Gusti Allah seolah-olah kita melihat Allah derma. Man kula ban sampean padang Gusti Allah pasti takdimnya luar biasa dalam bejeng. Yang ada dalam fikiran tepan bejeng itu ya mung Gusti Allah toh. Kenapa? Kita seolah-olah melihat Allah. Pada sampean alakoh nenang esitong tempat ketika sampean kerja diawasi oleh majikan atau oleh bos atau becereken atau bermandor, itu pasti kerjaan sampean giat dan pikiran sampean tidak akan kemana-mana, fokus pada pekerjaan itu. Apa? Sampean sedang diawasi. Nah ini saya maksud makna ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini derajat lebih nanti. Lah kalau sudah derajat ini ngangkat dari iman menuju ke ihsan, fayasiru ya'budullaha ta'ala 'alal huduri wasyauqi ilaihi ta'ala. Lah kalau sampean sudah berada di makom ihsan dalam ibadah, maka menyembah Allah itu alal hudur, hadirnya hati, bukan hanya jasadnya saja yang sholat. Kan sedangkan kadang orang nikah bejeng itu Allah sami Allah sami Allah, itu moro-moro mare salam kun engak buh mare bejeng lah. Kini benten apa boleh pas makmum pas saya pikir masalah apa nasi tak obrol goceng misalkan mari ngakan teh tutup kulupai hari bude goceng seorang sibuk mikirin papan nasi tinggal lestari salam enggak buh ada lo berbejeng. Itu kan kadang kita semacam itu, berarti tidak hadir hati kita. Lah hadir inilah yang dimaksud dengan khusyuk gitu. Kenapa saya maksud khusyuk? Hudurul qalbi ma'asukunil jawarih. Kita sholat, kita ibadah, hati kita itu ikut ibadah. Jawarih, anggota tubuh itu anteng. Jadi jangan ngaku-ngaku sampean khusyuk, mun pas anggota tubuhnya di situ udah anteng. Apa jeng letolian, taneng haru keruan melulu, tak ketel pakune keruh misalkan. Koi jagoan songkon kanjan saya tepak dari mudi. Ini sholat model apa? Biasa anak-anak lakian gengin
Sawaning kuli ya berdua nak kena siapa jengah ni kan. Tepan apa je. Ilai tolian. Injak kanjan tak kira mulai. Bejeng le husuk yang ben pakun kena kanjan. Tak salih tolian. Kadang orang yang husuk tanang di situ saat jalan. Mulai perbaiki. Solat tak main-main gitu kan. Sukunul jawarih itu harus sampean lakukan. Pak anteng men bejeng nanti hatinya sampean hadirkan. Cek men sampean itu melakukan gerakan-gerakan sholat itu sebagai bentuk ibadah, pikir ibadah. Gitu ke? Awas nakada. Wasyauqi ilaihi ta'ala. Orang yang sudah masuk ke derajat ihsan itu ibadahnya hatinya hadir pertama, yang kedua melakukan semua itu berdasarkan rindu dan cinta kepada Allah. Derma orang ibadah mencinta, orang mengabdi dengan perasaan cinta, bi orang ngabdi dengan perasaan terpaksa itu beda kan? Udah beda ungku. Tak usah jauh ke ibadah, sampean alaku lah, menterpaksa laku. Bi setiap hatinya itu betul-betul rela akan kerja itu beda. Men sampean terpaksa laku bedut cereken gi nyerenggi. Duh wayalah, tak nyaman apa dah. Tak luas gerak ini. Tapi men sampean tulus dalam laku, masya-Allah bedut cereken tambah bahagia sampean. Diawasi cereken mendapat perhatian dari dia. Tanpa ada cereken sampai juga sama, kerjanya tetap maksimal. Itu gara-gara apa? Tulus dalam alako. Begitu juga ibadah ini kan tak grundel gitu kita niat ini tak grundel. Kalau kita betul-betul ibadah berdasarkan syauq, rindu dan cinta kepada Gusti Allah. Ngaji bae sama ngaji kan. Ngacih mencinta, ngeding mau nyedebel, tit, alhamdulillah, oleh ilmu boleh, cinta, tambah abid durasi ngajinya, tambah berbunga-bunga hati. Masya Allah tak kelem toran alhamdulillah, tambah ilmu tambah banyak. Tepeng beri korkun sekecek, rogi apa? Itu kalau cinta. Tapi kalau terpaksa, masya Allah, tit, siapa geguk tanang mecek bel kesan. Berjenis durasi waktu tambahin, mulain alisa mulain jerenggi sebenarnya. Bid letuk beli sedepak ke kamar guru ni saya rasanya. Kurang ajar guru lah. Kok ya lepak kel cara. Sebarang berde cukup minahan. Hari ki sompek ki tambahin cuma kurang ajar. Dah guru saya besoel lah. Ini bedanya ki. Kalau kita melaksanakan sesuatu berdasarkan cinta, juga dan berdasarkan terpaksa itu beda. Makan kulit sering kena-kena. Ketika pertama kali ngaji, saya sering begini. Ambian mulai makin tanamkan di hati pelajaran ini adalah pelajaran yang betul sampean cintai, karena itu akan mensugesti semangat sampean nanti kan. Padan sampean ki ini kecur-cucuran baiklah. Ini mungkin dari sekian banyak santri ini kan hanya mungkin sepersekian persen yang mungkin cinta sama matematika. Mungkin 90% tak senang ke MTK. Kenapa? Karena sudah tertanam mulai dari TK. Mungkin cuk MTK itu melarat. Ngeboleh kancan. Pula cuk belajar MTK melarat. Sampai tertanam di hati cuk pelajaran itu melarat sehingga dibenci. Melepon pelajaran itu dibenci, maka gurunya juga terlibat akan kebencian itu. Gurunya datang sangka sampean. Ngetelak muan guru baik. Mungkin apa tadi? Guru saya pelajarannya sampai anda senang itu muak ngetelak muana guru dateng kena sila guru dateng. Coba pas pelajaran yang sampean senangi, misalkan olahraga kasarannya. Karena ini saya ngomong ini berdasarkan fakta yang sesuai kalaban pengalaman gula.
olahraga gurunya datang, main bal-balan marina. Gini betul. Ke gurunya senang gara-gara apa? Pelajarannya senang. Kenapa semua itu terwujud? Gara-gara sampean mensugesti di hati bahwa pelajaran itu adalah yang sampean cintai. Begitu juga ibadah kalau sampean jadikan tuntutan, beban dalam hidup sampean, ya tak nyaman, tak nyaman ibadah sampean. Coba jadikan ibadah sebagai kebutuhan sampean. Anggaplah kena engkau mentak bujung mater ya, mentak bujung kemarin kelengger misalkan, itu kan kebutuhan, berarti harus sholat. Padahal ngakan, siapa sih tak seneng ngakan? Kina betul. Dima beda orang busan ngakan sampai makan, tak ngakan, jualah busan kok mulai kibayi ngakan melulu. Kenapa kok orang itu tidak bosan dalam makan? Karena makan kebutuhan. Begitu juga nih ibadah kisah. Karenanya semua ini butuh proses. Artinya sampean ki ongkuan, semangat ongku, berjuang ongku, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah paringin kemudahan sareng Gusti Allah. Hatta yasira musyahidan lahu ta'ala bi'ainil basirah faka'annahu yarahu ta'ala. Orang yang sudah cinta dan hadir hatinya kepada Allah saat ibadah itu nanti gitu ya, orang tersebut itu langsung musyahid, menyaksikan Allah, melihat Allah seolah-olah ini, karena hakikatnya Allah itu tidak bisa dilihat. Melihat Allah Ta'ala bi'ainil basirah, dengan pandangan hati. Hati itu merasa diawasi tok sareng Allah. Tepana bejeng, keluar dari bejeng, mau kemana-mana diawasi Allah. Itu kita selalu hati-hati. Lesing kemen abe aroma saiawasin sareng Allah, gerak-gerik kita, maju mundur kita, ngomong diam kita, gerak diam kita. Itu kita akan pasti memikirkan apa yang kita lakukan sekiranya tidak terjatuh pada kemurkaan Allah. Engkau mendai murka Allah ya, engkau mendai ridho pengirannya, itu pasti demikian. Nah ini maksud daripada cinta Allah pun dapat kesampian. Cinta Allah sudah sampai. Faka'annahu yarahu fahina idin yamtali'u qalbuhu bima'rifatihi wa mahabbatihi summa la tazalu mahabbatuhu tatazayadu hatta la yabqa fi qalbihi ghairuha. Kalau orang sudah demikian ada ciling akhir lah, ada cinta panjang ngacin akan cinta ban Nabi kemarin. Kalau orang sudah demikian gitu, maka hatinya sudah dipenuhi oleh makrifat kepada Allah, kenal Allah, bahwa Allah selalu ngawasin kuluban sambian, wa mahabbatihi posaatin ya kelaban cinta Allah, sehingga setiap waktu bertambahnya waktu, hati yang penuh dengan cinta itu semakin bertambah kecintaannya sama Allah, sampai-sampai dikatakan orang tersebut di hatinya tidak ada lagi sesuatu selain cinta kepada Allah. Cinta manusia, no, sudah tidak ada. Hatinya sudah tidak punya tempat. Pada orang yang senikah, walah dipuji sama orang, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Cintanya sudah penuh kepada Allah. Hatinya dipenuhi cinta. Ini Masya Allah. Ini termasuk sifat atau anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada para walinya Allah. Nah ini yang dirasakan para belin pengiran gitu ya. Fala tastati'u jawarihuhu an tamba'isa illa bi muwafaqati ma fi qalbi, sehingga jawarihnya, anggota tubuhnya itu tidak akan mampu melaksanakan sesuatu yang menyalahi isinya hati. Man esna'atih posak mencinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka anggota tubuh secara spontanitas, secara otomatis akan melaksanakan apapun sepadah kelaban esna'atih, berarti ibadah. Itu sudah pergerakannya demikian.
wa hadha huwa alladhi yuqalu fihi lam yabqa fi qalbihi illallah ay ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dzikruh. Inilah orang yang dikatakan bahwa di hatinya itu tidak ada lagi sesuatu selain Allah. Berarti masih tong kepengiran sudah. Maksudnya hanya Allah, ma'rifatuh, hanya makrifat kepada Allah, kemudian wa mahabbatuh, cinta kepada Allah, kemudian wa zikruh, selalu ingat kepada Allah. Yang lainnya sudah tidak ada di hati. Beliongku melepon enggak nih kena. Beliongku. Beni kulli balian, beni murid gitu. Ini melalui beberapa tahapan proses yang banyak rintangan. Sampean kudu rela perang ben hawa nafsu untuk mendapatkan semacam ini. Lembian melepon ngak nikah, pupu kan tak kepran yang itunya. Tak kira susah, yakin saya tidak mungkin susah. Selain pos-posan, susah masalah ekonomi, sampean tenang. Apa? Cintanya sudah kepada Allah. Hatinya tidak akan terkena oleh goresan dunia sama sekali. Eki hirin, eko jahit, ada apa-apanya sudah. Sepenting tang cinta pakun full kepada Allah. Allah ridho, saya senang. Allah tidak, ya bahaya. Paham ya? Ini makna daripada cinta Allah yang sudah diturunkan kepada seorang hamba atau ditampakkan kepada seorang hamba. Wala tasilu ayyuhat talib lid darajatil aliyah ila maqamil ihsan alladzi huwa haqiqatul qiyam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.